Ketersediaan tempat tidur isolasi maupun ICU bagi pasien COVID-19 di DKI Jakarta ini semakin menipis. Bahkan angkanya sudah berada di bawah 25%. Saya ingin membuktikan dengan menghubungi secara langsung rumah sakit di DKI Jakarta dan mengetahui apakah betul mereka sudah tidak mampu lagi menerima pasien COVID-19 di ibu kota. Halo, selamat pagi Mas. Ya Mas, ini dengan RSUD Pasar Minggu. Iya benar. Mas, mau tanya dong untuk rujukan kapasitas kamar atau tempat tidur COVID-19 masih tersedia nggak ya Mas? Terisi penuh? Untuk kategori apa aja Mas? Iya. Yang terisi penuh semuanya, ICU, isolasi juga atau seperti apa? Keseluruhannya Bu, ICU maupun rawat inap biasa. Oh gitu. Dan masih waiting list di IGD per hari itu pasien. Berapa Mas? 23 pasien. 23 pasien masih waiting list? Iya di IGD. RSPP modular Simprok. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mbak, mau tanya Mbak, untuk rujukan pasien COVID-19 ke RSPP Simpruk apa masih tersedia Mbak? Saat ini kita full Untuk kategori apa aja ya Mbak yang full? ICU maupun ruang biasa semuanya full. Di IGD-nya gimana Mbak Kalau keadaannya? IGD kan kita nggak bisa terima pasien walk-in, jadi kita hanya menerima pasien rujukan saja. Pasien-pasien IGD adalah pasien-pasien yang sudah kita instruksikan untuk bisa berangkat. Assalamualaikum rawat inap, ada yang bisa dibantu Bu? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Iya. Bu mau tanya apakah masih ada ketersediaan untuk kamar atau tempat tidur pasien COVID Bu? Untuk COVID ya? Iya. Untuk COVID kita masih penuh semua Ibu. Baik yang ruang isolasi biasa ataupun yang ventilator. Jadi udah ini ya, nggak bisa ada penerimaan dulu atau seperti apa Bu? Iya. Kalaupun datang juga kita nggak bisa masukin ke ruang kamar Bu. Di IGD-nya Karena juga nggak bisa Bu ya? full, IGD juga full. Takutnya malah nanti nggak tertangani karena memang lagi full semua. Percakapan itu saya lakukan di 3 rumah sakit yang ada di Jakarta. Data sebenarnya menggambarkan hal yang lebih serius. Situs resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 16 Januari malam menunjukkan bahwa tempat tidur di ICU bertekanan negatif dengan ventilator tersisa 8%, atau hanya 24 tempat tidur dari kapasitas total 287 tempat tidur. Sementara tempat tidur di ICU bertekanan negatif tanpa ventilator tersisa 13%, dan ICU tanpa tekanan negatif dengan fasilitas ventilator tersisa 21%. Tak hanya perawatan ICU, tempat tidur isolasi biasa pun juga hampir penuh. Tempat isolasi dengan fasilitas tekanan negatif tersisa 228 tempat tidur dari total 1.800 lebih kapasitas yang tersedia. Sedangkan untuk isolasi tanpa tekanan negatif tersisa 477 tempat tidur dari total kapasitas 2.500 lebih tempat tidur. Sebuah data tersebut berdasarkan ketersediaan tempat tidur di 192 rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Sulitnya mencari layanan perawatan pasien COVID-19 dirasakan oleh Aurelia Rani Desmasari. Rani dan anggota keluarganya harus menghubungi lebih dari 20 rumah sakit rujukan untuk ayah angkatnya yang positif COVID-19 pada 3 Januari lalu. Sendiri udah bingung mengasih rujukan ke rumah sakit mana. Jadi rumah sakitnya sendiri sudah bilang, aduh kita juga nggak bisa kasih rujukan, coba tolong cari aja deh mana yang available karena semua sudah full. Penambahan kasus positif COVID-19 secara nasional mencatat rekor terbanyak pada Sabtu 16 Januari dengan 14.224 kasus. Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan penambahan 3.536 kasus. Angka penambahan kasus baru dan angka krisis tempat tidur perawatan pasien menjadi pengingat agar terus menerapkan protokol kesehatan ketat setiap saat. Siva Maulida, Galuh Prestisa, Jakarta.